Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Selamat pagi bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita semua berada. Sebelum kita akan memulai berbagai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam sapaan teduh. Mari kita persiapkan hati, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum menjalani kehidupan di hari ini. Terangilah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Dan kuasa Roh Kudus Tuhanlah yang menuntun kami agar setiap firman yang kami dengar dapat kami lakukan di tengah kehidupan beriman. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Hakim-Hakim 16 ayat 28. Firman Tuhan bagi kita. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada pepatah mengatakan bahwa kesempatan tidak selalu datang dua kali. Artinya, di saat sesuatu yang baik ada pada kita, janganlah disia-siakan. Pergunakan sebaik-baiknya, karena belum tentu kesempatan yang sama akan kembali lagi kepada kita. Dan mengikut Kristus adalah satu hal yang terbaik yang pernah kita miliki di dalam hidup. Tetapi masih sering sekali kita malah tidak mempergunakan waktu hidup kita dengan sebaik-baiknya. Masih banyak di antara kita hanya menjadikan kekristenan sebagai status. Hidup yang tidak patuh akan peringatan dan perintah Tuhan, masih menjalankan hari-hari dengan menuruti kehendak daging. Tentu nantinya semuanya akan menjadi penyesalan. Belum tentu Tuhan memberikan bagi kita kesempatan kedua untuk memperbaikinya. Dan kisah hidup Simson yang kita baca hari ini dapat memberi pesan penting buat kita. Simson adalah orang yang lahir dari keluarga yang takut akan Tuhan, dan sedari kecil dia menjadi nazir Allah. Simson dianugerahi sebuah kekuatan besar yang memampukan dia untuk mengalahkan ribuan musuh-musuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Namun Simson dikalahkan oleh rayuan Delila, seorang perempuan Filistin yang berhasil menjebak Simson hingga membuatnya menderita, dianiaya, dipermalukan, bahkan kedua matanya dicungkil di hadapan para musuh-musuhnya. Mereka semua menertawakan kuasa Tuhan melalui kekalahan Simson. Tentunya di dalam penjara, Simson sangat menyesali pilihan hidupnya yang sudah menyia-nyiakan kesempatan baik dari Allah, dan hanya karena mengikuti kehendak hatinya yang kemudian menyesatkan. Saat perlahan-lahan secara fisik kekuatan Simson dipulihkan, dia menyadari keberdosaannya di hadapan Tuhan. Pada saat orang Filistin berpesta ria di kuil Dagon, merayakan kekalahan Simson, disitulah Simson berdoa. Dia memohon kepada Tuhan agar kiranya Tuhan Allah mengingatnya sekali lagi saja dan bisa membuatnya kembali kuat untuk membalaskan segala penghinaan para musuh-musuhnya tadi. Tuhan kemudian mengabulkan doa Simson dan memberikan kesempatan kedua baginya.
Sehingga di saat dia dirantai pada kedua pilar penyangga kuil yang dihadiri oleh ribuan orang Filistin, kekuatannya kembali dan memampukan dia menarik pilar tersebut hingga runtuhlah kuil itu dan membunuh semua orang termasuk dirinya sendiri. Memang kematiannya menjadi pengorbanan bagi keselamatan bangsanya dan hormat untuk Tuhan. Di catatan Alkitab, banyaknya korban yang saat itu mati jauh melebihi orang-orang yang pernah dikalahkan Simson semasa hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, tentu ada satu saat kita hidup di dalam keberdosaan ataupun pilihan-pilihan hidup kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Terlebih saat dosa-dosa itu berusaha untuk selalu membayang-bayangi kita meninggalkan Tuhan. Namun ingatlah bahwa Tuhan sama sekali tidak menginginkan kita untuk terus hidup menjauh darinya. Tuhan ingin kita mengalami pemulihan seperti kesempatan yang diberikan kepada Simson. Namun ingat, tidak semua orang mendapatkan kesempatan kedua. Sehingga jika saat ini kita masih hidup dalam relasi yang jauh dari Tuhan, marilah kita mengakuinya dengan segala kerendahan hati dan mengalami pembaruan dari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu memberikan kekuatan baru dalam setiap kelemahan kita melawan dosa. Supaya kita kembali menemukan apa arti dan tujuan hidup kita. Yaitu untuk mempermuliakan Tuhan. Marilah saudaraku, kita bersama-sama berefleksi, bersama-sama mengkoreksi kehidupan kita supaya dalam segala kesempatan baik saat kita sudah mengenal Tuhan kita, maka marilah kita jalankan kehendak-Nya dengan hati yang penuh kesungguhan. Jangan lagi kita sia-siakan anugerah keselamatan yang sudah Tuhan beri. Tuhanlah yang memampukan kita semua. Amin. Marilah kita bersama bersyafaat, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Berilah pada kami hati yang selalu setia mengerjakan kehendak-Mu Tuhan, sekalipun banyak sekali godaan kami untuk berbuat dosa. Janganlah kiranya kami meninggalkan Engkau Tuhan, kami ingin hidup, memakaikan kesempatan kami untuk mempermuliakan Engkau saja. Saat ini pun kami mau bersyafaat untuk seluruh saudara-saudari kami, Jemaat GBKP Runggun Banjarmasin, Pos PI PTP di Pulau Sari, Tambang Ulang, dan Pihari, Kalimantan Selatan. Berkatilah setiap hamba Tuhan yang Kau utus melayani ke tempat ini Tuhan, dan biarlah kiranya hati mereka terus setia mengerjakan pelayanan, dan berikanlah kesehatan, sukacita, rezeki, dan kesehatian dalam mengerjakan berbagai-bagai pelayanan, sekalipun mungkin ada tantangan. Kami juga tidak lupa mendoakan seluruh jemaat Tuhan, agar dalam kehidupan mereka hari lepas hari pun diberikan semangat, kesehatan, rezeki, dan segala yang terbaik dalam setiap doa dan pengharapannya. Terlebih dalam rencana pembangunan gedung serbaguna GBKP Banjarmasin. Tuhan, Kau ikut campur tangan, menolong segala proses pembangunan, mencukupkan segala yang dibutuhkan secara dana, daya, dan apapun yang nantinya akan dikerjakan kiranya dapat menjadikan tempat ini untuk mempersatukan hati kami memuliakan Engkau. Berkatilah pergumulan-pergumulan kami Tuhan, berkatilah GBKP Runggun Banjarmasin dan Pos PI. Terima kasih Tuhan, bagi kami semua anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu, melalui sapaan teduh di pagi ini pun kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Berkati Tuhan, tolong kami, agar kami pun dapat menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang kami jumpai di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan bersama-sama menutup doa ini, seperti yang Kau ajarkan, mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.